Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kota Makassar yang ternyata ada dua. Lah, kok bisa ya? Di manakah lokasi Makassar yang satunya lagi? Dan kenapa namanya bisa sama? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kota Makassar yang ternyata ada dua buah. Selama ini, kita mungkin menganggap bahwa kota Makassar itu hanya ada satu, dan kota itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan, serta merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Well, tahukah kalian kalau sebenarnya di dunia ini terdapat dua buah kota yang bernama Makassar? Selain kota Makassar yang ada di Sulawesi Selatan, masih ada satu kota lagi yang juga bernama Makassar. Adalah sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Kota ini juga bernama Makassar, tapi dengan huruf C, bukan dengan huruf K. Nah, berbeda jauh dengan kota Makassar yang ada di Indonesia, kota Makassar di Afrika Selatan ini termasuk ke dalam kota kecil apabila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Afrika Selatan. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang amat sedikit, dengan jumlah penduduk hanya mencapai 38.136 jiwa. Lalu, kenapa namanya bisa sama? Apakah kota Makassar di Afrika Selatan ini memiliki kaitan dengan kota Makassar yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah iya. Keduanya memiliki sebuah hubungan, dan bahkan bisa dikatakan cukup erat hubungannya. Untuk mengetahui seperti apa hubungannya, maka mari kita menyimak catatan sejarah yang ada. Mari kita berkenalan dengan sosok Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, sekaligus seorang guru besar agama Islam pada zamannya. Beliau adalah sosok yang berjasa mengajarkan agama Islam kepada orang-orang terdahulu, utamanya di Kesultanan Goa kala itu. Sayangnya, ketika Kesultanan Goa kalah dalam peperangan melawan Belanda, beliau kemudian diasingkan ke daerah Banten. Di Banten, beliau tetap berdakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sebelum akhirnya, Kesultanan Banten pun juga berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga membuat Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke sebuah negara yang bernama Sri Lanka. Walaupun dalam masa pengasingan, Syekh Yusuf tetap aktif dalam menyebarkan agama Islam, tetap aktif dalam berdakwah. Di Sri Lanka pun, Syekh Yusuf mendapatkan ratusan orang yang mau menjadi muridnya. Kebanyakan muridnya tersebut berasal dari India bagian selatan. Bahkan, salah satu ulama besar India yang bernama Syekh Ibrahim Mian juga merupakan salah satu murid dari Syekh Yusuf ini. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf kerap kali mendapat kabar mengenai kondisi Indonesia melalui para jemaah haji yang kerap singgah di Sri Lanka kala itu. Hal itu lantas membuat Belanda menjadi marah dan memutuskan untuk kembali mengasingkan beliau ke tempat yang jauh lebih terpencil, yakni di sebuah kota kecil di Afrika Selatan. Di sana, beliau tetap berdakwah dan justru semakin memiliki banyak orang pengikut. Bisa dibilang, beliau adalah salah satu atau bahkan mungkin orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Singkat cerita,
Beliau kemudian wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Beliau wafat di Afrika Selatan, dan para pengikutnya pun kemudian menjadikan hari wafatnya beliau ini sebagai sebuah hari peringatan yang masih terus-menerus dirayakan atau diperingati hingga saat ini. Bahkan Nelson Mandela selaku mantan Presiden Afrika Selatan sendiri menyebutkan bahwa Syekh Yusuf ini adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Afrika Selatan. Maka tak heran apabila Syekh Yusuf ini selain mendapat gelar pahlawan di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan kehormatan di Afrika Selatan. Hingga akhir hayatnya sendiri, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Afrika Selatan. Meski demikian, jasad beliau dibawa pulang kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Namun, beliau juga tetap dibuatkan sebuah makam di Afrika Selatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kota tempat di mana beliau dimakamkan inilah yang kemudian disebut dengan Makassar. Di sanalah tempat beliau dimakamkan. Dan karena itulah nama kotanya disebut dengan Makassar, yang tentu saja terinspirasi atau diambil dari nama kampung halaman Syekh Yusuf ini sendiri. Bahkan hingga saat ini, makam Syekh Yusuf ini dianggap sebagai salah satu tempat suci bagi umat muslim di Afrika Selatan. Tak jarang pula ada orang yang berziarah ke makam beliau. Bukan ada sih, banyak orang yang berziarah ke makam beliau apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji. Jadi apabila ada orang di Afrika Selatan yang mau menunaikan ibadah haji, maka biasanya mereka akan berziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Yusuf ini. Adapun penduduk di kota Makassar, Cape Town ini juga kebanyakan berasal dari keturunan Melayu, yakni Indonesia dan Malaysia, yang kemungkinan adalah keturunan dari para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari selama beliau berada di Afrika Selatan ini. Dan tahukah kalian kalau kota Makassar di Cape Town ini termasuk ke dalam kota dengan tingkat kejahatan yang rendah? Amat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di wilayah Cape Town, Afrika Selatan, yang dimana kota-kota lainnya di sana itu tingkat kejahatannya lumayan tinggi, teman-teman. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya informasi lain atau fakta menarik lainnya soal kota Makassar yang ada di Afrika Selatan ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Serta jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan loncengnya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.